Share screen. Nah, oke ya. Ini day kelima. Nah, langsung nih ya, langsung deck screener ya. Ini yang kalian tunggu-tunggu ya kemarin, tapi lama ya. Gara-gara AV. Jadi, semua orang harusnya tahu lah ya, ini logo apa, deck screener. Ini juga gua lagi buka nih deck screener nih logonya, sebelah sini. Ya ini simpelnya deck screener ini buat ngelihat koin-koin yang masih di DEX lah ya, bisa bilang yang baru awal listing gitu. Jadi koin apapun tuh sebenarnya ada ya, bahkan kalau dilihat, coba, boleh lihat listing itu sebenarnya tiap detik aja itu ada ya, tiap menit. Nah ini kita bisa lihat ya dari last 5 minutes bahkan. Oh new pairs, salah. Nah ini new pairs ya, newest. Lalu lihat ini, 31 detik lalu, nah muncul lagi tuh, 25 detik lalu, muncul lagi. Ini benar-benar muncul-muncul terus ya. Di DEX trader ini semua bisa trade lah ya di koin di platform ini gitu. Next ya, udah singkat aja pengenalan DEX trader bagi yang belum tahu. Nah ini meme coin hunting ya. Sebenarnya bukan meme coin juga ya, tapi bisa dibilang koin-koin kecil gitu, koin-koin kecil gak selalu meme coin gitu. Cuman walaupun banyaknya di DEX trader ini meme coin ya, gitu. Kayak kemarin ada temen gue itu yang beli koin namanya 79 PH ya. Jadi si Donald Trump katanya ulang tahun kan ya. Dia beli di market cap 20 ribuan, terus dia jual 500 ribu. Orang gila nih. Oh, ini loading. Sudahlah, kita skip dulu aja. Jadi persiapannya tuh apa sih untuk bermain atau mungkin trading di DEX gitu. Terutama ya main shitcoin ya kayak meme segala macem. Nah ini yang pertama tuh lu butuh hot wallet, pasti ini ada Phantom sebelah sini. Ini Phantom. Yang kedua nih radar market real time-nya ini pakai DEX screener. Ini untuk screener nih. Hot walletnya si Phantom. Mungkin MetaMask juga sebenarnya boleh aja ya. Beda-beda chain, beda-beda wallet gitu. Tapi kalau misalnya lu mau pakai wallet Solana, nah itu, sorry, lu mau main di chain Solana ya, lu bisa pakai Solana Phantom ini, gitu. Nah ini yang ketiga nih ada Rak Checker ya. Rak Checker ini khusus buat di chain Solana, buat ngecek. Jadi di sini tuh udah difilter gitu nanti. Kalau kita masukin si CA-nya atau address koinnya, nanti itu bakal langsung otomatis ngecek gitu. Apakah ini koin tuh berpotensi rakul atau enggak gitu. Nanti dikasih juga kayak ini si alasan-alasannya gitu ya. Yang keempat ini ada bubble maps. Ini visual supply ini biar dulu tahu apakah ada supply yang bundle. Maksudnya yang bundle tuh apa ya? Berarti yang developer tuh sebenarnya punya barang banyak tapi dipecah-pecah ke beberapa wallet gitu. Jadi karena tuh banyak orang yang punya gitu. Bisa dibilang. Nanti kita coba praktek gitu. Nah ini yang paling penting juga jangan lupa ya Twitter ya. Karena ini di crypto space itu sebenarnya Twitter tuh yang paling salah satu yang paling oke ya, dan info-info meme coin segala macam tuh banyak yang ada di Twitter gitu. Mungkin gue bakal, oh kalau deposit sih sebenarnya udah kan kalian udah tahu ya pasti ya di hot wallet ya. Misal deh, ini gue ganti share screen dulu, screen, nah ini ya udah kelihatan. Nah ini Phantom gue ada $100 harusnya. Kita coba 105. Tapi ini ada ini ya udah ada koin ya, mungkin kita jual dulu aja. Gue biasa jual tuh di Jupiter Swap ya kalau kalian mau jual atau beli ya, ada Jupiter Swap namanya. Tapi nggak pencet. Nah ini ya sebelah sini. Itu tinggal pencet connect, view more wallet, selanjutnya ada Phantom ya sebelah sini, kelihatan. Nah langsung aja tinggal di connect gitu. Nah kalau udah, tadi itu gue punya koin namanya NIT ya. Nah ini misal kalau mau dijual lalu tinggal di fullin, tinggal swap gitu.
Misalnya ini gue jual aja nggak apa-apa. Nah, udah nih beres langsung. Gue jadi ada 0,7 sol gitu. Sebesar $100. Nah, ini kalau misalnya kita mau coba screening gitu. Mana tadi PPT-nya? Nah, yang pertama tuh butuh hot wallet ya. Lu tinggal deposit biasa lah ya. Kalian pasti tahu. Tinggal receive. Ini kalian tinggal copy ini. Tinggal di copy. Masukin Solananya ya. Di withdraw dari checks biasa ya. Binance, Bybit, mau OKX, apapun itu bebas. Nanti langsung ada otomatis itu. Kalau udah, ini cara screeningnya gimana ya? Kalau misalnya gue pribadi, walaupun gue sebenarnya gak jago-jago amat ya untuk ini. Jadi gue kasih tahu apa yang gue ngerti gitu, apa yang gue tahu. Nah, jadi ini gue harus ulang dulu ke sini. Nah, ini si nah filters ya. Jadi di sini filtersnya menurut gue liquidity-nya tuh yang minimal tuh 50.000 ya. 50.000 US dollar. Kenapa? Karena kalau liquidity terlalu kecil, ya itu kalian slippage-nya juga bakal gede gitu ya kenanya ya. Itu pertama. Ini liquidity 50 ribu sampai mungkin 100.000 ya. Market cap-nya sebenarnya 500.000 tuh oke ya. 500.000 tuh udah oke market cap. Kalau mau lebih rendah lagi, nah gue tuh kadang kalau misalnya beli yang di market cap-nya rendah banget ya, itu biasanya gue dapat info alpha aja gitu ya. Ini FDV-nya gue selalu 250 setengahnya. Gue selalu ambil setengah dari market cap-nya. Maksnya nggak ada. PRH ini nggak ada minimal. Dan sebenarnya ini aja sih yang paling penting nih. Nah ini langsung di filter aja. Di sini sebenarnya ada banyak ya. Ada Peace Guy 79 PH ya ini. 79 punya Trump, ini Trump yang birthday. Ada banyak sebenarnya ini koin-koin lain lagi. Misal deh, kita cobain kayak si Trump ini aja gitu. Hashtag 4 ya. Nah kayak gini. Kita contohin aja di Trump gitu. Nah ini kalau misalnya lu udah ada kayak gini, lu bisa lihat Twitternya gitu. Continue to Twitter langsung. Nah, di sini langsung ya. Nah, di sini ya langsung ya. Itu ada info-infonya. Bahkan kalau misalnya ada koin yang berpotensi scam, itu tuh biasa kan ini pair-nya bisa dicari nih, search on Twitter pair-nya. Nah, ini harusnya lebih bagus. Banyak. Nah, tapi kalau misalnya yang pair ini harusnya bagus, karena nggak ada ini sama sekali, kayak FAT sama sekali, atau nggak ada satupun yang bilang kalau ini scam. Karena ada juga beberapa yang misal kalau misalnya gua coba ada nama Twitter account itu yang scam apa sih? Bukan, gue lupa namanya. Pokoknya ada lah yang ngefilter kalau misalnya ya dia jago lah gitu. Dia tuh suka bilang oh ada koin ini yang berpotensi scam gitu. Dia ngasih tahu gitu. Tapi gue lupa aja yang mana ya si tokennya, si akunnya. Suka lewat soalnya. Oh, bener gitu. Bukan. Oh, nggak tahu lah. Nanti gua cari lagi. Nah ini misal kalau misalnya lu udah lihat ini, oh ini kelihatannya di Twitter nih menarik nih sentimennya nih banyak banget yang bahas gitu. Ini kalau saya bisa dilihat nih dari yang latest juga, kayak yang latest. Itu masih banyak yang bahas ya kayak 1 menit lalu, 1 menit lalu. Nah ini CryptoIs ini SMA ya, ini orang Indo juga nih. Ini baru 1 menit lalu ya, dia baru share gitu misalnya. Banyak, jadi ini benar-benar hype gitu loh bisa dibilang. Si yang Trump ini misal. Terus yang itu gimana cara screening laginya? Nah ini ada ininya ya, ada CA-nya atau addressnya. Terus kalian bisa masuk ke Rough Checker ya, Rough Check. Tuh, perih mata gue. Hmm. Nah, ini token address bisa dicek. Loadingnya lama. Baik, sambil nunggu. Ada tadi satu lagi tuh yang namanya Bubble Maps ya, Visual Supply. Tapi gue pribadi gue lebih suka pakai GMGN. Ini GMGN, GMGN.ai. Ya.
Wah, ini kayaknya wifi gue nolak nih. Suara gue putus-putus gak sih? Takutnya gue nge-lag loh ini. Soalnya Aman, nggak muncul aman. gitu. Under maintenance. Wah, gue kira wifi gue. Tapi ini jam-jam nggak kebuka juga gitu. Bingung gue. VPN, AI. Coba. Waduh, gak bisa gue buka. Oh bisa ya. Dan menunggu. Apa nih? Aman ya. Oke. Waduh, ini gimana ini? Oh, oh jam-jam memang kalian nggak bisa buka juga ya? Ya udah deh. Bisa. Google Maps. Ini, bisa. Wah, ini sih wifi gue ya, ngaco ya. Sebentar. Wah, lihat ya. Buset, beneran nggak bisa gue buka loh. Speed testnya nggak bisa gue buka nih. Apa coba? Bentar ya. Kayaknya gue harus leave dulu. Gue mau restart dulu kayaknya. Kalau mau lanjut, kayaknya Kenneth, kan lu lanjut dulu kan? Ya modul ekonomik lu kalau mau. Gua Ini lanjut wifi gue dulu. ngaco nih. Iya, ya kayaknya biar nggak ngabisin waktu ya. Ntar bingung dong, setengah-setengah. Iya juga sih. Ini bentar, bentar, bentar. Tapi suara lu aman. Nah itu dia, makanya gue bingung. Coba, coba, coba. Oke, hotspot deh, biarin deh. Oh iya bener ya, bisa ya. Bisa nih langsung ya, pakai diam-diam ya. Oke, jadi, oh ya gue lupa share screen, lupa. Nah ini ya, awal GMGN, track checker juga ya. Track check XYZ. Nah, tadi ininya Trump, gue copy nih, gue taruh. Di sini lihat nih. Oh ini good ya. Kenapa goodnya di sini dikasih tahu alasannya? Dikasih tahu ini karena liquidity-nya itu banyak. LP-nya di lock 100%. Banyak lah, ini ada banyak alasannya juga. Dan ini ada token overview-nya, supply 1 billion lah, creatornya si ini. Ini bisa lo cek juga si creatornya ini. Dan ini LP lock 92% oke, total. Nah ini ya, yang bikinnya tuh si orang ini, walaupun ya ini orangnya nggak ada asetnya sekarang ya, nol gitu. Nah ini untuk si GMGN, ya ini kan dari Raksa kan udah good ya dibilangnya, sebenarnya udah oke. Dan kita lihat dari GMGN di sebelah sini kan, cepat dulu. Nah di atas ini, lu bisa trace aja tadi yang Trumpnya, si CA-nya. Lu bisa melihat chart, lu bisa langsung beli di sini nih. Lu bisa langsung beli satu sol atau berapa gitu. Nah, di sini tuh ada yang namanya bubble map. Nah, yang ini yang ujung sini ya harusnya. Nah, holder bubble. Nah, yang ini. Nah, ini tuh kelihatan ya. Ini sebenarnya yang ini yang kecil-kecil ini. Ini tuh
bundle-nya ya, bisa dibilang satu kepemilikan, satu klaster ya, ini klaster satu dibilang. Jadi sebenarnya ada 9% supply, di sebelah sini 9% supply-nya tuh di hold sama orang-orang ini semua nih, ini saling berhubungan ini. Jadi cuma transferan doang, biar dipecah walletnya. Gitu. Sebenarnya kayak kalau kayak gini masih bagus, tau nggak kalau 9%? 9% masih aman ya sebenarnya, nggak gimana-gimana. Kalau dilihat dari cluster 2 1%, cluster 3 1%, cluster 4 1%, other 28%. Gitu. Jadi ini yang kedetek yang holdnya lumayan tinggi, ini ingat ya, lumayan tinggi yang hold minimal 0,2% itu segala macam. Nah itu bisa. Ya. Nah ini sebenarnya kalau kayak gini cenderung aman ya. Kalau kayak gini cenderung aman. Beda lagi sama yang coba kalau gua ngasal yang mana ya? Buka lagi. Pisga ini apa nih? Gua nggak tahu Pisga ini. Ikatannya ini GM Pisga ini. Oh ini sebenarnya aman. Cuma tuh ada kekurangannya ya, nggak bisa real time ya, nggak bisa benar-benar real time ya. Harus yang kalau mau real time ya, ini 34 menit lalu nih. Jadi data 34 menit lalu. Kadang tuh data 34 menit lalu tuh suka krusial banget ya sebenarnya. So, gue coba asal aja lah ya. Distributor apa? Misalnya apa nih, just chill aura nih, gue nggak tahu. Ini sih katanya scam ya. Kelihatannya. Coba masukin. Di rak cek gimana. Nah, di sini warning ya. Kalau kayak gitu warning. Warning tuh ya, ini creator history of rak token. Oke, jadi dia ini bisa ketahuan ya. Misal si kreatornya dalam wallet yang sama ini tuh dia suka bikin token yang rakul gitu ya. Dan low amount of LP provider. Nah, ini tuh warning. Nah, ini kalau kayak gini jangan ya. Kayak di trade gitu langsung. Nah, ini creator token nih sebelumnya ada Canvas, dia dia bikin token namanya Canvas. Nah, ini dirakpulin ya. Jadi ada potensi ya, ini pasti dirakpulin juga gitu ya. Next, Chill Aura. Kalau dilihat si supply-nya cluster 1. Oke. Ini ada yang pegang gede nih berapa nih? 12% ya. Ada satu yang megang 12% bahkan gitu. Nah, ini sebenarnya menurut gua ini tuh semua walletnya dia ya. Cluster 1, cluster 2 ini sebenarnya semua wallet dia. Ini sebenarnya bisa lu track juga. Wallet dia tuh yang mana sih? Bentar, wallet dia tuh yang si creator. Nah, ini harusnya dia pindah-pindahin tokennya nih harusnya. Nah, ini lu bisa lihat sih sebenarnya transfer dikemanain gitu semua. Ini transfer ke beberapa wallet lu tinggal cocokin aja sama wallet yang di sebelah sini. Sebenarnya bisa ya. Bisa cocokin aja di sebelah sini. Tapi ini kalau gue contohin langsung lama banget karena mungkin bisa waktu berapa sejam mungkin kalau untuk mempraktekin nge-tracing walletnya langsung dari satu wallet yang sekarang ini, lu cari satu-satu ke wallet-wallet yang sebelah sini gitu ya, yang ada cluster-clusternya dia gitu. Tapi intinya kayak gitu, jadi lu bisa nge-tracknya tapi rada ribet kalau ini gitu. Tapi sebenarnya dari rak checker pun kalau misalnya udah dibilang warning ya, ini nggak usah dicek lagi di GM-GM ya, udah jelek ya gitu. Kalau tadi Trump apa sih tadi Trump tuh, nah ini segini oke ya. Kalau misalnya cek nah, kalau segini oke gitu. Dan cara belinya gimana? Ya ini udah copy si CA-nya, lu tinggal ke Jupiter Swap, lu tinggal mencet. Nah ini, RAM, tinggal di match, jangan di match ya. Soalnya gak ada gas fee, nanti 0,69, dibedain 0, berapa dolar aja. Lalu swap, udah deh. Udah, kita punya nih. Si RAM ini kalau kita lihat wallet, oh, udah ada ya.
Oh ini error ya, ini harusnya di 200. Oh, oke udah aman. Nah ini ya, gue udah punya $100 nih di Trump birthday ini. Gitu. Simple sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih aman, kalian nunggu info ada dari Twitter misal si Jejo. Si Jejo tuh sering nge-share. Nah ini ya, ini barusan banget ya yang tweet lagi ya. Tentang Trump. Dia sambil nge-share CA-nya juga gitu. Nah ini ya, ini apa? Indonesia. Oh, Indonesia. Oh dia lagi goreng-goreng Trump ya. Awal dia sebenarnya nge-call tapi gue kelewat gitu dia tuh nge-call di Masya Allah Allah tuh di kemarin ya. Nah ini ya, 159.000 ya. 159.000 dan jadi 1 miliar ya. Berarti ya ada 10 X ya. Terus sebenarnya bisa dapat info-info kayak gini ya dari si Jejo juga menurut gue menarik gitu. Nah ini juga di call ya si Pace Terminal ya. Nah, di call. Nah, ini. Sekarang berapa sih? 500, 400, oh 400.000. Nah ini, kita juga. Nah ini juga oke ya menurut gue ya. Oke, karena orang baru pada masuk, jadi menurut gue ini ada potensi kayak JTEVO, potensi naik lagi gitu. Paling gitu ya untuk screening simpelnya. Untuk lihat bundle-nya, di rak checker gimana gitu. Tapi emang harus di filter lagi. Dan kalau jangan lupa ya untuk lihat Twitter ini, misal si Pace nih, misalnya si Pace Terminal ini. Search di Twitter, lu lihat orang-orang yang nge-share atau yang nge-share si Pace Terminal itu siapa gitu. Kalau misalnya yang kayak orang-orang yang ini ya kayak Clips SMI, nah ini tuh sebenarnya oke-oke aja. Soalnya gue juga sering ikutin dia. Ya, ada beberapa orang lagi. Ini juga banyak SMI ya, ini banyak orang SMI. Pelan-pelan. Si Twitternya tuh, Twitter, tuh, Twitter. Itu Twitter bener-bener si Paca Terminal ya. Nah ini, di follow-nya lu lihat sama siapa ya? Kalau misalnya lu di follow sama, nah ini follow Jejo, di follow sama, oh ada sama Imam temen gue ya. Ya ini oke lah ya, kalau kayak gini. Di follow sama orang-orang yang gede gitu. Sebenarnya boleh. Tapi kalau misalnya yang kecil-kecil ya jangan lah ya. Maksudnya yang gak di follow sama orang-orang yang lu tahu gitu. Tapi intinya lu harus gimana ya? Lu harus follow banyak orang juga gitu. Di Hugo juga kadang suka ada follow si Agnes Tobing segala macam. Nah, kalau misalnya di follow sama mereka ya lu bisa lah coba analisa lagi lebih deep itu sih paling. Ini Trumpnya belum lagi deh. Masukin pace aja kali ya. $100 bisa. Ini menurut gue lumayan bagus ya pace. Terus udah masukin lagi pace. Nah udah oke. Itu juga kalau nggak salah si mana si Copacabana ini. Nah, Copacabana ini dia katanya punya bot ya, bot buat nge-screening meme coin ya. Nah itu gue gak tahu berbayar atau enggak sih itu bro. Halo, halo.
Halo, halo. Itu yang lu bilang lu bisa screening buat screening untuk meme coin tuh bayar gak sih? Kalau itu punya temen sih, jadi private Oh, bot gitu. I see, I see, I Jadi see. gak bisa di-share gitu. Oke, aman. Nah ini dia juga punya ya ini. Jadi nggak usah screening manual lah kalau kayak gini. Iya, jago juga. Gitu ya paling. Dan double map tadi udah. Mungkin kalau saya kita lihat dari, coba gue mau lihat dari ininya ya, visual double map. Kadang GMGM itu beda juga ya. Karena kan nggak updated banget. Masih Trump dah. Buset, terus sign up. Udah ya. Nah, misal tadi ini sisi Trump ini. Nah ini aman sih sebenarnya kalau ini ya. Akan aman. Soalnya ini cuman benar-benar yang di bundle tuh cuman ini kecil ini sebenarnya. Misalnya ini yang paling gede ya ini punya Kamfan. Semua ini kurang lebih Kamfan sebenarnya. Ini Kamfan paling gede. 8% supply. Liquidity providernya ya. Ini aman aja kalau buat si kacing. Kok gue di sana sih? Nah, ini bandelnya, nah kalau ini lumayan gede ya, lumayan gede. Ada pemain. Nah ini sisanya ya cuman liquidity provider ya. Oh ada si JTFO juga ya. Oh ini orang yang bikin koin JTFO ini kelihatan di sini ya. JTFO Accelerator. Accelerator. So, Pump di Pump. Segini sih oke. Nah ini kayaknya yang hold 5% ini si Pacenya nih. Ini kayak si Pace, ini, si Pace Crypto. Sisanya, nah ini si Pump Fund ya. Pump Fund yang paling gede buat liquidity provider. Tapi oke sih, selama si developer dia cuma punya satu, nah ini kalau saya kalian lihat dia cuma punya satu ya, bener. Berarti dia cuma punya 33.000 USD gitu di satu wallet ini untuk si Pace ini. Nah ini si wallet si Pace kelihatan. Gitu. Terus kalau misalnya mau di transfernya bisa, tapi lama lah. Ini ada yang, aku pernah Axiom Trade lengkap banget tuh ngasih infonya ke ini. Hmm, oke oke Axiom ya. Axiom juga katanya lagi ada retro ya, retro retro kayak kata siapa sih Unapto ya, gue gak tahu juga sih buat ngecek gitu. Buset malah gue jual tadi padahal main. Keren. Nah, ini oh enggak sih ini cuma transfer Solananya ke, oh ini ke Maxi. Gak ada ya ini aman ya. Gak ada bandel ya. Gak ada bandelnya. Cuma satu juga nih kelihatan si oleh si Pace juga kelihatan gitu. Oke sih. Kalau yang tadi udah gue praktekin langsung.